ini dulu bahan buat untuk tikar. Itu kalau buat tidur nyaman sekali, adem. Tidurnya Ini berduri biasanya Pak? Ya berduri, nanti kan di sisiki, nanti tidurnya hilang, dibelah-belah Buat kelasa ya, tikar. Dan mungkin bahan kerajinan lain ya. Iya, tikar pandan. Ini namanya Pandan pantai ya Pak? pandan laut. Pandan laut ya Pak? Ya, pandan laut ya. Ya ada. Atau pandan rawa. Pandan rawa, oke. Pandan laut atau pandan duri ataupun panda tikar ini punya nama latin Pandanus tectorius, yaitu pohon yang biasanya ada di sekitar pantai. Tingginya bisa mencapai 7-18 meter dengan daun kayak pedang dan dapat mencapai 1 meter. Tumbuhan pandan duri sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat lokal, seperti tadi yang disampaikan oleh abahnya, yaitu pembuatan tikar dan juga untuk kerajinan-kerajinan lain. Selain itu juga untuk membantu dalam produksi makanan, obat-obatan dan berbagai komoditas yang lain. Tanaman pandan duri atau pandan tikar dari kebanyakan varietas bertubuh gemuk, banyak bercabang dan memiliki banyak akar udara dan penyangga, serta batang yang tebal dan seringkali berduri. Diameter batang bisa mencapai 12-25 cm atau lebih. Hal ini jika keadaannya luar biasa. Kulit batang berwarna keabu-abuan atau coklat kemerahan, halus atau bersisik, dengan ciri khas bekas luka daun yang bergelombang dan barisan duri. Tanaman jantan biasanya lebih banyak bercabang, sehingga sekitar 30 cabang lah, maksimum 60. Dibanding betina yang memiliki sekitar 15 cabang yang maksimum 30. Bunga pandan duri ditanggung di kepala di puncak pucuk. Bunga betina menyerupai nanas, sedangkan bunga jantan wangi, mungil, putih, liontin tersusun dalam tandan atau bercabang dalam kelompok, dan brak putih besar yang mencolok dan hanya bertahan sekitar 1 hari. Pada daun yang mengembang sempurna, pelepah ditekuk dan sepertiga bagian atas daun menjuntai ke bawah, memberikan ciri khas pada tanaman penampilan mereka yang terkulai. Kepala buah pandan duri sangat bervariasi dalam morfologi dan mungkin bisa bulat telur, elipsoid, subglobus atau bundar. Panjangnya kira-kira 8-30 cm dan diameter 4-20 cm. Terdiri dari 40-200 berkumpulnya rapat. Daging berbentuk baji atau kunci, palang atau buah berbiji, agak lonjong sampai bulat telur. Panjangnya 3-11 cm dan lebar 2-6 cm. Pandanus tectorius hidup secara alami di daerah pesisir tropis dan subtropis, terutama di pantai berpasir dan berbatu, teras karang yang dititikkan atau aliran lava baru-baru ini ada. Tetapi termasuk daerah Payo di tanah asin, pasir atol karang, dan rawa gambut. Pandan duri cukup toleran terhadap api dan ditemukan secara alami di padang rumput pesisir yang mengalami pembakaran secara teratur. Kebakaran dengan intensitas rendah sampai sedang mungkin penting untuk pemeliharaan tegakan asli jangka panjang. Dengan pohon pandan duri lebih tahan api daripada banyak spesies pohon asli di habitat serupa. Seperti pada namanya yaitu pandan tikar, penggunaan utama tanaman pandan tikar yaitu sebagai produksi serat yang digunakan dalam berbagai kerajinan seperti topi, tikar, ataupun perabotan rumah tangga lainnya. Pohon pandan duri banyak kegunaan untuk kebutuhan manusia seperti makanan, serat, kompos, obat-obatan, ataupun yang lainnya. Tapi bagi lingkungan, segi ekologi ini sangat penting.
Yaitu gunanya untuk pengendalian erosi pantai, penahan angin, dan penanda batas. Buah pandan ini sangat harum. Bagian lembut dari daging buah dimasak, buahnya bisa dibikin menjadi tepung ataupun berbagai olahan makanan yang lain. Buahnya bulat telur berdiameter sekitar 18 cm. Masing-masing buah berbiji keras. Irisan jingganya sepanjang 5-10 cm. Masing-masing berisi beberapa biji yang ramping. Setiap irisan memiliki bagian dasar berdaging seperti daging buah jeruk yang harum dengan rasa seperti labu yang manis. Bijinya dapat dimakan mentah ataupun masak. Biji ini mengandung sekitar 44-50% lemak dan 20-34% protein. Bunga jantan digunakan untuk produksi parfum dan bahan penyedap makanan. Selain itu, untuk bagian tanaman yang lain juga digunakan untuk sayuran ataupun minuman, seperti pada akar luarnya yang dapat dimasak menjadi minuman. Berbagai macam bagian dari tanaman ini dapat dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional, misalnya pada bunganya, daun, akar, ataupun pada kulit kayunya. Tumbuhan Pandanus tectorius yang dari biji dia akan berbunga kurang lebih umur 15 tahun. Tapi untuk yang dari stek kurang lebih 3-6 tahun bisa berbunga. Dibutuhkan 1 atau 2 tahun dari berbunga hingga menghasilkan buah dewasa di pohon betina. Oh ya, bahwa di pandan ini ada bunga jantan dan bunga betina. Sistem perakaran dari Pandanus tectorius terdiri dari penyangga yang menyebar ke bawah dari 1-1,5 meter bagian bawah batang, dan yang menembus dan terkonsentrasi di permukaan tanah. Kadang-kadang beberapa akar keluar menggantung di dahan. Tanaman bergenerasi dengan cepat dari biji pada ruas buah yang jatuh dalam kondisi yang baik. Pohon pandan duri hanya menunjukkan kemampuan terbatas untuk bercabang, seringkali mati setelah kerusakan akibat badai atau kerusakan pada dahan utamanya yang patah. Tanaman pandan ini tumbuh di iklim laut tropis, lembab dan subhumid dengan suhu hangat hingga panas sepanjang tahun dengan sedikit variasi musiman atau diurnal. Umumnya curah hujan untuk tanaman pandan ini yaitu 1.500 sampai 4.000 mm per tahun. Dan yang perlu dicatat bahwa Pandanus tectorius dapat mentolerir periode kekeringan yang lebih lama dengan pembuahan yang terus-menerus tetapi berkurang, dan dianggap lebih toleransi terhadap kekeringan daripada kelapa di lingkungan atol. Yang menarik, tanaman ini termasuk evergreen, artinya daun-daunnya jarang mengering dan berubah warna ataupun rontok, jadi hijau terus